Mads Hilgers dan Liano tak sabar bela Indonesia saat jumpa Bahrain dan Cina. Media Korea Selatan acungi jempol stok pemain diaspora. STY sudah kantongi daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk hadapi Bahrain dan Cina. Dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mads Hilgers dan Liano Reijnders, dipastikan akan mengambil sumpah warga negara Indonesia WNI pada 30 September 2024. Waktu tersebut terbilang cukup untuk mendaftarkan kedua pemain itu sebelum laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Menurutnya peluang Hilgers dan Liano didaftarkan ke skuad Garuda cukup besar mengingat pendaftaran terakhir untuk matchday ketiga dan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jatuh pada 3 Oktober 2024. Hilgers dan Liano tinggal menjalani beberapa tahap lagi untuk bisa membela timnas Indonesia. Diketahui Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat keputusan Presiden Kepres terkait naturalisasi dua pemain keturunan itu. Artinya Hilgers dan Liano hanya tinggal menjalani sumpah setia warga negara Indonesia WNI. Kabarnya proses sakral itu akan dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Belanda pada 30 September 2024 mendatang. Jika semua prosesnya berjalan lancar dan tepat waktu, maka Hilgers dan Liano kemungkinan akan melakoni debutnya saat timnas Indonesia melanjutkan dua laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana skuad Garuda akan melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Sebab kata Sumarji, masih ada waktu untuk mendaftarkan Hilgers dan Liano pada laga tersebut. Dijelaskan olehnya, batas pendaftaran pemain untuk matchday ketiga dan keempat grup C baru ditutup pada 3 Oktober 2024. Ya mudah-mudahan, kata Sumarji kepada wartawan di GBK pada Sabtu 21 September 2024 kemarin. Kalau seperti apa yang disampaikan, tanggal 30 mereka disumpah. Terus nanti proses administrasi termasuk perpindahan federasi selesai dalam 1-2 hari, berarti kan tanggal 3 Oktober bisa kami daftarkan lanjutnya. Terbukanya peluang untuk kedua pemain tampil membela skuad Garuda tentu menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Pasalnya, saat ini timnas Indonesia membutuhkan amunisi tambahan menyusul cederanya Sandy Walsh hingga Jordi Amat yang sempat absen di dua laga sebelumnya. Namun belakangan Jordi Amat diketahui sudah melewati proses pulih cedera yang didapatinya saat membela Johor Darul Ta'zim di Liga Malaysia. Meski demikian, Sumarji belum dapat mengonfirmasi apakah ex-pemain Swansea itu akan dipanggil oleh Shin Tae-yong atau tidak. Saya belum bisa pastikan, tutup Sumarji. Media Korea Selatan Sports menyoroti kedatangan pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia, menyebut tim selalu mengejutkan di FIFA Matchday. Mereka menyoroti Mads Hilgers, back FC Twente dan mantan pemain Belanda U21 sebagai tambahan kekuatan di lini belakang. Indonesia menambah Mads Hilgers, back FC Twente dan mantan pemain Belanda U21. Beberapa pemain lain juga akan bergabung dengan Shin Tae-yong, kata MK Sports. Di bawah Shin Tae-yong, Indonesia naik 40 peringkat dari 173 sejak Januari 2020, tambah Sports. Sports juga mencatat kemajuan timnas Indonesia yang naik 40 peringkat sejak Januari 2020. Sports menyoroti kecepatan proses naturalisasi timnas Indonesia, termasuk kemudahan pengambilan sumpah di KBRI Den Haag untuk Liano dan Mads karena jadwal padat mereka. Pengambilan sumpah dilakukan pada 23 September 2024. PSSI memiliki waktu kurang dari seminggu untuk menyelesaikan pendaftaran pemain menjelang pertandingan melawan Bahrain pada 24 September. Kepala Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengatakan pelatih Shin Tae-yong sudah memilih 26 pemain untuk laga Tim Nasional Indonesia versus Bahrain dan Cina. Menariknya, dari 26 nama itu, Jordi Amat berpotensi tak diajak karena masih belum diketahui apakah masih cedera atau tidak. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melawan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Jelang laga tersebut, Sumarji pun mengungkapkan ada 2 pemain yang mengalami cedera. Untuk masalah Jordi Amat, pemain JDT itu sebelumnya harus ditepikan oleh Shin Tae-yong pada 2 laga awal grup C. Tepatnya ketika timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Itu karena bek Johor Darul Tazim itu mengalami cedera. Sumarji menyampaikan bahwa ada 2 pemain yang mengalami cedera. Walaupun menurutnya pemain itu kemungkinan bisa tetap berkumpul. Hanya saja dia tidak menyebut siapa 2 nama yang dimaksud. Sampai saat ini yang masuk ke kami itu ada 2 pemain yang cedera. Tapi menurut saya itu cedera lama dan kemungkinan besar mereka bisa berkumpul karena kami akan berangkat pada 6 Oktober, tuturnya. Lebih lanjut, Sumarji menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 26 nama yang dikantongi Shin Tae-yong. Tapi jumlah nama tersebut masih berkurang karena kembali lagi, keputusan akhir nanti ada di tangan sang pelatih. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain, tapi kami juga harus tahu apakah Coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, jelas Sumarji. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C pada bulan Oktober mendatang. Sesuai jadwal yang ada, skuad Garuda akan melakoni laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang.